if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Jadi kali ini gue bukan mau bahas tentang Piala Karatan atau Karabau. Ya bagi gue nggak layak lah untuk dibahas dan ditonton karena itu piala keberapa ya yang nggak penting sama sekali. Mungkin update-nya ya Arsenal, Spurs dan juga Chelsea pulang nggak lolos. Terus Liverpool harus menang lewat adu penalti lawan Derby County divisi 3 loh. Tapi kalau lihat skuadnya Liverpool setengahnya mungkin lu nggak kenal karena mayoritas pemain akademi yang dimainkan oleh Jurgen Klopp. Jadi nggak seru untuk dibahas. Yang gue mau bahas ini adalah menjelang Piala Dunia. Ya itu sudah ada beberapa negara yang mengumumkan pemain mereka yang akan dibawa ya, skuad mereka yang akan dibawa. Dan mungkin update pemain-pemain yang cedera yang melewatkan Piala Dunia, pemain bintang. Ya, kita mulai dulu dari pemain-pemain yang akan absen di Piala Dunia 2022. Yang pertama itu jelas Paul Pogba. Kemarin dia itu sempat balik ke latihan tapi cedera lagi. Jadi dia harus melewatkan Piala Dunia, which is sangat penting sebenarnya peran dari Pogba di Prancis ya. Jadi suatu kerugian untuk Pogba dan juga timnas Prancis karena perannya di tengah itu sangat penting. Yang kedua adalah Coutinho. Coutinho juga nggak dipanggil di Brazil. Kenapa nggak dipanggil? Murni menurut gua karena dia jarang bermain. Sesimpel itu di Aston Villa. Ya di Aston Villa dia jarang bermain walaupun sudah ganti pelatih pun kemarin Unai Emery. Dia tidak dimainkan sama sekali pada saat melawan Manchester United. Jadi Coutinho tidak dipanggil. Terus yang ketiga Roberto Firmino. Ini nggak dipanggil juga. Bukan karena cedera tapi karena ya gue nggak tahu jujur, karena kalau lihat statistiknya Firmino di musim ini sangat on fire ya, dia yang paling on fire di antara striker lain. Tapi justru yang dipanggil kayak Gabriel Martinelli oke lah, tapi secara statistik pun masih kalah dengan Firmino. Richarlison lah dipanggil, aduh ya itu kembali lagi ya, namanya tim nasional ini pasti ada faktor kesukaan pelatih ya, like and dislike yang sudah pernah gue bahas, di mana ya pelatih memilih pemain itu ya bukan karena performa mereka, tapi ya karena dia udah klop aja, dia udah suka aja dengan pemain ini sehingga ya udah gue pilih dia selalu. Itu sudah berapa kasus ya. Terus Mohamed Salah karena nggak lolos kemarin di kualifikasi, kalah lawan Senegal timnya Mane, tapi Mane juga nggak main sudah resmi karena Mane cedera kemarin pada saat Bayern Munchen. Ini sangat-sangat ya kalau gue bilang prihatin ya. Gue sangat prihatin terhadap Mane, di mana dia sudah sangat luar biasa membawa timnya sampai lolos. Ya sudah berjuang lah ibaratnya, dia menantikan ini. Tapi ternyata justru dia cedera ya. Ya inilah akibatnya bahwa Piala Dunia ini diselenggarakan di pertengahan musim. Semua pemain itu harus tetap berjuang di liga dan akhirnya berjatuhnya korban-korban cedera ini sangat banyak dan merugikan ya, terutama dari kualitas Piala Dunia itu sendiri. Jadi ya ini kembali lagi ya, Mohamed Salah, Mane, Timo Werner. Jerman juga tidak ada Timo Werner, jadi Jerman ini kan kesulitan untuk mencetak gol ya. Di Piala Euro kemarin terlihat sekali bahwa mereka sulit untuk mencetak gol karena di depannya ini nggak ada pemain striker yang seperti Mario Gomez, Miroslav Klose, itu nggak ada sekarang. Nah, Timo Werner ini kan nomor 9, tapi dia juga tidak bisa main karena cedera, sehingga mungkin ini akan sedikit mengurangi opsi di lini depan bagi Panzer. Cuman ya kalau Werner dibilang striker top juga nggak juga, karena beberapa kali dia sering melewatkan peluang-peluang emas. Ya jadi apakah dibilang sangat berpengaruh? Nggak terlalu kalau gue bilang. Luis Diaz Kolombia ini karena nggak lolos. Erling Haaland Odegaard juga sama, Norwegia karena nggak lolos.
Donnarumma, Marco Verratti, Jorginho itu juga nggak lolos dari Italia. Ya, Italia praktis semuanya nggak lolos pemain-pemainnya. Conte, ya ini dari Prancis juga jadi dua pivot penting sekali bagi timnas Prancis, dua-duanya absen. Kante dan juga Pogba sama-sama cedera. Diogo Jota cedera juga dari Portugal, nggak bisa main, which is sangat merugikan. Terus Reece James di Inggris, ada Chilwell juga kalau nggak salah itu juga absen. Jadi Inggris pun juga tapi kalau di bek kanan sih banyak ya opsinya, ada si Trent, ada si Walker, ada si Wan-Bissaka. Jadi ada Trippier, bukan Wan-Bissaka, ada Trippier. Jadi nggak ada masalah menurut gua. Wijnaldum juga karena cedera, terus di Argentina itu kalau nggak salah Dybala juga meragukan. Jadi ada beberapa tim yang beberapa pemain bintang yang akan absen. Nah, ini seru nih untuk melihat, siapa tahu kan ada bintang-bintang baru. Ya ketika pemain-pemain bintang yang harusnya menjadi bintang ini tidak dipanggil karena cedera, absen, maka ada bintang-bintang baru. Dan juga serunya itu adalah semua tim ini jaraknya tidak terlalu jauh secara kualitas. Ya. Terus kita berpindah ke daftar squad ya terbaru. Ini gua bahas tim-tim yang besar aja ya. Yang sudah diumumkan itu yang pertama adalah Prancis ya, di kiper ada Areola, Yoris, Mandanda. Ini sama persis seperti mereka juara Piala Dunia 2018. Ini skuadnya kayak gini kipernya. Jadi nggak banyak perubahan karena Maignan juga cedera. Backnya Lucas Hernandez, Theo Hernandez, Kimpembe, Konate, Koundé, Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano, Varane. Praktis full team, nggak ada yang cedera. Terus dari gelandang, nah ini yang parah nih kalau menurut gua. Yusuf Fofana, Kamavinga, Guendouzi, Rabiot, Chouameni dan juga Verretou. Ya nggak ada pemain yang meyakinkan jujur. Ya jujur, walaupun gue fans Madrid tapi Chouameni dan Kamavinga sama sekali belum meyakinkan. Ya ini menjadi salah satu menurut gua weakness point dari Prancis. Di depan Karim Benzema, Coman, Dembele, Griezmann, Giroud, Mbappe, Nkuku, praktis inti. Jadi nggak ada masalah di depan. Yang masalah di tengah aja. Karena banyak banget yang cedera dari Perancis jujur. Tapi skuad yang dibawa pun ya ini sudah sangat mewah. Terutama di depan. Di belakang pun mewah. Jadi inilah kedalaman skuad dari Perancis ya. Terus Denmark ada Schmeichel, terus di back itu Kjaer, di bawah Anderson, Maele, Christensen, Daniel Was itu yang kemarin cukup bagus ya mainnya di Euro. Delany di tengah, Christian Eriksen, Højbjerg itu penting sekali di tengah. Di depan ada si siapa, Lindstrom, penyerangnya Eintracht Frankfurt. Terus ada Martin Braithwaite ya dari Espanyol dan Casper Dolberg serta Mikkel Damsgaard. Itu pemain-pemain yang cukup bisa memberikan. Denmark ini salah satu menurut gue kuda hitam ya di Piala Dunia. Terus mungkin Kroasia tetap dengan nama-nama itu aja. Terutama di belakang itu masih ada Lovren ya, bayangin. Vida, masih ada di depan itu Modric, Kovacic, Brozovic, Pasalic, dan di depan Ivan Perisic, Kramaric, Petkovic, Budimir. Jadi Kroasia ini tidak semewah dulu skuadnya memang. Dan ya gue sih bilang nggak jauh juga ya Kroasia, sorry to say. Brazil sudah mengumumkan skuadnya juga kemarin. Alisson, Ederson, Weverton di kiper. Backnya Dani Alves ya, umurnya udah setara kakek nenek gue ya. Danilo, Alexandro, Alex Telles, Bremer, Eder Militao, Marquinhos, Thiago Silva juga masih dipanggil. Jadi nama-nama yang sudah akrab. Mungkin Bremer yang baru ya. Di gelandang Bruno Guimaraes, Casemiro, Everton, Fabinho, Fred, Lucas Paqueta. Oke. Walaupun masih kebanyakan yang mediocre, cuman oke lah. Mungkin Casemiro sama Fabinho bisa bermain dengan mungkin Bruno Guimaraes. Di depan ini yang sangat mewah, Anthony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedronya siapa yang kemarin ya, yang juara Piala Brazil itu,
Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Vinicius Junior. Ini yang tadi gue sempat bahas, kontroversi tidak memanggil si Firmino. Tapi secara squad di depan terutama itu cukup mewah ya, Brazil. Cuman gue ragunya itu di fullbacknya mereka ini, Alex Telles, Alexandro, Danilo, Dani Alves. Ya gue sih pesimis ngelihat fullbacknya. Oke, segitu dulu update dari tim-tim yang sudah mengumumkan squad mereka. Tinggal mungkin nanti ada Portugal, Spanyol itu belum, Jerman belum, Belanda belum, Argentina pun belum. Ya, jadi Inggris pun belum. Jadi cukup banyak squad-squad yang belum keluar. Nanti gua akan update lagi. Segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.